Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa iNews. Senang sekali pada hari ini kembali lagi bersama saya Utri Marati dalam acara Kecamatan Sombere. Nah, pada pagi hari ini saya telah menggunakan baju bodo, yaitu baju adat Bugis Makassar dari Sulawesi Selatan dalam memperingati hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-416. Nah, pada hari ini saya lagi berada di Lorong Canberra, Kecamatan Panakukang. Hari ini saya lagi janjian dengan Bapak Camat Panakukang, Andi Pangeran Nur Akbar SSTP, untuk ngobrol-ngobrol langsung bagaimana sih keadaan Lorong Canberra dan apa saja sih yang dimiliki oleh Lorong Canberra. Untuk lebih lanjut, yuk! Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat datang. Iya. Pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Iya, bagaimana keadaan wilayah Pak? Aman? aman. Alhamdulillah semua lancar. Iya, alhamdulillah. Ya. Kalau begitu kita bisa. Boleh silakan. Jadi Silakan Pak, Mbak Rati. iya Pak. Jadi pada hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak soal lorong wisata yang ada di Kota Makassar, khususnya Kecamatan Panakukang Pak ya. Ya, Ya, apalagi saya lihat lorong wisata di Kecamatan Panakukang itu luar biasa apresiasinya dari masyarakat, baik masyarakat luar maupun masyarakat di kecamatan itu sendiri. alhamdulillah. Iya. Boleh. Kita mungkin Iya. ngobrol di gazebo aja. Oh iya. Ya, silakan. Di Oke, sini, Pak, silakan. ya. 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 Inilah gazebo di mana kebun wisata Canberra. Iya Pak. Jadi yang seperti kita ketahui sama-sama nih Pak, bahwa program lorong wisata itu program yang akan menonjolkan potensi lorong di wilayah masing-masing. Nah, menurut Bapak untuk di Kecamatan Panakukang ini, apa potensi wilayah Panakukang yang menonjol dan bagus untuk dikembangkan Pak? Ya, jadi program lorong wisata ini kan mulai dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pumanto. Itu kelanjutan dari program Lorong Garden. Nah, saya cerita sedikit dulu Lorong Garden ya. Lorong Garden ini sebenarnya bagaimana merubah wajah gang atau lorong yang ada di Kota Makassar itu menjadi tempat yang layak dan tempat yang nyaman untuk masyarakat. Tapi itu hanya sampai kepada pembenahan saja. Nah, sequelnya atau lanjutannya dari lorong garden itulah yang diberi nama lorong wisata. Kenapa namanya lorong wisata? Karena memang tujuannya adalah bagaimana memberi daya tarik kepada masyarakat, khususnya di Makassar maupun di luar Makassar, untuk datang melihat. Nah, tentunya apa yang disasar di situ ya banyak, ya. Karena di lorong wisata ini semua potensi yang ada di satu wilayah, kecamatan maupun kelurahan itu semua kita olah dan semua kita berdaya gunakan untuk bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat. Jadi ekonomi, ada nilai ekonomi yang akan kita bangun di situ. Nah, untuk Panakukang, ya mungkin bagi penduduk Makassar sudah tahu bagaimana kondisi Kecamatan Panakukang. Panakukang ini mempunyai struktur topologi yang sangat lengkap, baik dari sisi letak topologinya, baik dari letak geografisnya. Itu Panakukang berada di tengah Kota Makassar dan merupakan segmen kota baru yang dari tahun 90 itu sudah dibangun dan dikembangkan sampai sekarang. Sehingga kalau berbicara potensi di Kecamatan Panakukang,
potensinya cukup lengkap, termasuk utilitas-utilitas yang ada dan penunjang-penunjang usaha yang ada di Kecamatan Panakukang. Contohnya, ya, kita di sini Panakukang punya 2 mall, ya. Kita punya 12 hotel, ada 2 apartemen, dan untuk kuliner dan lain-lain kita punya 500 lebih rumah makan, warung kopi yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan wisata maupun kunjungan di Kota Makassar. Sehingga kalau kita bicara potensi Panakukang, Panakukang salah satu kecamatan yang punya potensi cukup lengkap, saya kira itu. Jadi untuk di sektor bisnis, karena dari penjelasan Bapak tadi bahwa Panakukang ini merupakan salah satu pusat ekonomi dari wilayah yang ada di Kota Makassar. Untuk upaya-upaya dari pengelolaan agar terciptanya ekonomi mandiri di lorong wisata itu apa-apa saja, Pak? Ya, jadi kita juga untuk mendorong ekonomi di lorong wisata harus pakai strategi. Kita tidak bisa hanya melihat potensi yang ada di lorong itu saja. Contohnya begini, kita melihat potensi yang ada di seluruh kecamatan. Untuk di Panakukang, kebutuhan-kebutuhan market. Kita bicara ekonomi, tentu market adalah penentu. Maka market-market kita ini kan rumah makan, perhotelan, dan lain-lain yang membutuhkan sumber bahan. Baik dia sayuran, protein hewani, perikanan, dan lain-lain. Maka semua yang dibutuhkan oleh market yang ada di Panakukang, sumbernya kita tarik dari lorong. Maka lorong wisata yang kita bangun di 11 kelurahan yang ada di Panakukang ini, semua seharusnya bisa menopang kebutuhan market. Sehingga kami selaku pemerintah akan menjemput bola market ini, sehingga apa kegiatannya di lorong ini bisa menopang kebutuhan ini. Jadi kami memberikan saran kepada masyarakat untuk membuat sesuatu yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang ada di Panakukang yang bisa dipenuhi oleh masyarakat. Sehingga di situ ada nilai ekonomis, ada nilai pertambahan pendapatan bagi masyarakat karena produknya dari lorong. Nah, inilah mata rantai yang kami bangun kurang lebih 2 tahun ini untuk menjadi sumber pendapatan masyarakat yang ada di lorong wisata. Kira-kira begitu. Jadi dengan adanya lorong wisata ini tentu sangat membantu, Pak, ya, tentang kemandirian ekonomi dalam masyarakat menengah ke bawah. Kalau dibilang membantu, kita lihat dari survei ya. Karena tolak ukur kami itu ada pada saat COVID terjadi. Pada saat COVID terjadi, ada sekitar 10.000 kurang lebih masyarakat itu yang kehilangan pekerjaan. Setelah adanya lorong wisata, dijalankannya lorong wisata yang mana kurang lebih di Panakukang itu sudah ada 77 lorong yang kita bina, itu kurang lebih sudah menyerap tenaga kerja sebesar 4.000 lebih. Sehingga kalau dibilang apakah ini berdampak kepada perekonomian masyarakat, tentu berdampak. Dan alhamdulillah dampaknya sangat positif. Maka dari itu kenapa saya sampaikan bahwa program ini sebenarnya tujuannya sangat strategis. Menurut kami, ide brilian ini lahir dari Bapak Wali Kota kita, ide yang belum pernah ada. Dan ini secara masif dilakukan karena jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya cukup banyak. Satu kecamatan itu sekarang kurang lebih 77 lorong.
belum dengan kecamatan yang lain. Sehingga tentu pasti ada. Ya. Dan survei data yang kita dapatkan, alhamdulillah bisa mengangkat kembali. Dan bukan hanya itu, bukan hanya persoalan tenaga kerjanya. Ini juga telah terbukti menekan inflasi yang ada di Kota Makassar. Sebelumnya Makassar tembus di angka 4% inflasi. Dengan adanya lorong wisata ini bisa menekan sampai ke poin 3% inflasi. Jadi sehingga kalau dibilang apakah ini terbukti, tentu data akan bicara. Data untuk skop Kota Makassar. Gitu, kira-kira. Jadi mendengar penjelasan Bapak tadi, telah hadir juga di depan kita bersama produk-produk Ya, hasil dari UMKM lorong wisata yang pengemasannya juga sudah sangat menarik. standar. Ya, sudah standar. Ini Mbak Rati lengkap, ada NIB-nya, PRT-nya, sertifikasi halalnya. Jadi, Oh iya. program ini didukung oleh Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi yang mengkurasi. Jadi ini ada apa saja, Pak? Kita ada banyak di sini, ya, dari beberapa usaha startup lah. Karena ini usaha ini semua dibangun dari masuknya ke program lorong wisata. Satu yang menjadi kemudahan bagi UMKM yang ada atau yang baru mau membuat UMKM adalah 100% prosesnya dibantu dan didukung penuh oleh pemerintah kota. Jadi seluruh SKPD yang punya kewenangan untuk masalah perizinan itu wajib hukumnya membantu UMKM baru ataupun yang sudah ada yang mau berkembang untuk persoalan perizinannya tidak usah khawatir. Tinggal bagaimana UMKM ini selalu mengupdate, ya, baik dari segi barang jualannya, packingannya, higienisnya, dan bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi core bisnis kita di lorong wisata itu bertopang pada UMKM. Kenapa? Ya setiap yang berkunjung ke sini pasti nyari mau belanja apa ini, ya kan? Dan kami memang tujuan lorong wisata ini ya bagaimana pengunjung di lorong bisa menghabiskan uangnya di lorong wisata. Nah, lorong wisata ini kan kita tidak pungut bayaran. Orang masuk gratis. Orang bisa melihat-lihat semuanya dengan gratis. Tapi kita harapkan warga atau pengunjung yang keluar dari lorong ini sudah berbelanja di UMKM kita. Luar biasa sekali, Pak, ya, lorong Ya. wisata ini dampaknya. Ya, betul. Terutama untuk UMKM, Pak. Ya, soalnya diwadahi sama pemerintah Kota Iya, Makassar. betul. Baik, jadi Pak Camat, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Kecamatan Sombere. Kecamatan Panakukang akan mempersembahkan aplikasi Sikaran Uang untuk Kota Makassar. Aplikasi Sikaran Uang diciptakan bagaimana untuk melayani masyarakat supaya masyarakat di Kecamatan Panakukang ini dapat mudah mendapatkan pelayanan. Dan seluruh pelayanan yang ada di aplikasi ini dapat kita tracking, kita cek sampai di mana dan kapan selesainya, dan juga dapat bekerja sama dengan ojek online untuk mengantarkan baik ke rumah atau di satu tempat, tidak perlu harus ke tempat. Sikaran Uang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat berjalan di perangkat smartphone maupun komputer, laptop melalui web browser yang telah terhubung ke internet. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan untuk masyarakat terkait pelayanan maupun akses informasi. Baik, jadi dari tadi saya sudah salah fokus sama tempat ini, Pak. Ya, Iya, jadi ini konsepnya seperti kebun di Ya. tengah perkotaan. Apakah ini dibuat dari kecamatan atau bagaimana, Pak? ya, jadi ini 100% adalah usaha dari masyarakat. Kebetulan
yang punya lahan ini mau meminjamkan untuk diberdayakan oleh masyarakat. Nah, di sini tuh spot andalannya lorong Canberra. Iya. Nah, karena kenapa dibilang andalan? Tidak semua lorong ada spot yang bisa dibuat kebun seperti ini. Iya. Tidak semua. Kebetulan di lorong Canberra ini ada warga yang dengan sukarela meminjamkan. Nah, sehingga masyarakat membawa untuk membuat kebunnya yang dibina dan budidayakan oleh kelompok wanita tani. Nah, jadi ibu-ibu di sini punya peran penting karena yang mengelola ini semua adalah KWT atau kelompok wanita tani. Iya, jadi selain ini seperti yang saya lihat Pak, di depan kita ada bayam Brasil. Ya. Iya, betul. Ada juga sawi di sebelah sana. Ada cabai. Oh, ada cabai juga Pak ya? Ada cabai, ada kangkung, ada padi juga ada. Padi ladang. Padi ladang. Ya, ada pisang dan banyak jenis tanaman di sini. Juga ada ikan. Ya, juga akan ada pengembangan ikan nila. Dan kedepannya kita akan kita sudah dibantu oleh Dinas Perikanan Kota Makassar, sudah diberikan kolam lobster air tawar. Untuk di lorong Canberra Pak? Untuk di lorong Canberra. Jadi di sini di lorong Canberra kedepannya akan dibudidayakan lobster air tawar yang nanti hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Baik Pak. Kita keluar sedikit nih Pak ya dari lorong Canberra terkait pelayanan administrasi di kantor camat. Ya. Iya, seperti yang kita tahu kalau pada saat zaman sekarang ini semuanya tuh sudah serba online Pak. Ya. Iya. Dan bagaimana tentang pelayanan administrasi di kantor kecamatan? Apakah ada inovasi atau pengembangan dari kantor camat terkait bagaimana pelayanan administrasi publik yang lebih memudahkan masyarakat? Baik, jadi salah satu program unggulan Kota Makassar adalah Makassar Kota Makafirst. Iya betul. Makafirst ini didedikasikan oleh Bapak Wali Kota adalah bukan hanya menjadi kota digital, tapi menjadi kota yang dimanapun masyarakat, dimanapun dia berada, dimanapun dia beraktivitas, bisa mendapatkan pelayanan secara online. Nah, maka dari itu Kecamatan Panakukang juga sudah mengembangkan aplikasi dan website yang akan melayani seluruh masyarakat khususnya di Panakukang. Semua pelayanan bisa diakses melalui online. Ya, nama websitenya adalah Sikaran Nuang, ya, dan kita sudah kembangkan menjadi satu aplikasi. Aplikasi Sikaran Nuang ini menjadi portal digital yang akan melayani seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat. Walaupun memang ini masih dalam pengembangan dan belum segala urusan yang ada di kecamatan itu bisa terakses di sana, tetapi paling tidak 70% urusan masyarakat yang ada di kecamatan itu bisa terakomodir di sini. Dan juga kelebihannya ya kita kembangkan dalam bentuk pengantaran dokumen. Jadi masyarakat sebenarnya sudah tidak perlu ke kantor lurah ataupun kantor camat. Bisa langsung diantar? Bisa. Jadi cukup mengupload berkas sesuai yang diminta oleh aplikasi. Kemudian kami jalankan verifikasinya di kantor. Hasilnya itu bisa dapat kami langsung email, atau kalau harus dalam bentuk fisik dokumen, itu nanti ada yang mengantarkan di mana masyarakat itu menunggu. Nah, jadi harapan kita ya tidak perlu lagi masyarakat susah-susah harus ke kantor pemerintah. Cukup di rumah atau cukup di warung kopi mungkin, nah dokumennya bisa diterima. Luar biasa sekali. Jadi untuk pelayanan yang ada di kantor camat itu sudah termasuk Pak ya administrasi publik seperti pencetakan KK, Ya. Pembayaran mungkin. Ya. Kalau sistem pembayaran
kita melayani yang namanya retribusi persampahan. Iya. Di masyarakat, retribusi persampahan ini sebelum-sebelumnya dilakukan secara manual. Pembayarannya secara cash melalui kolektor kelurahan. Untuk kedepannya, kita sudah kembangkan aplikasi. Di dalam aplikasi Sikaran Uang ini juga kita sudah menyiapkan menu yang bisa melayani masyarakat membayar tanpa tunai. Artinya, bisa menggunakan cara pembayaran cashless, baik dia secara transfer ataupun mau secara QRIS. Dan QRIS sekarang kita sudah ada. Jadi masyarakat yang mungkin pengen langsung membayar itu tidak melalui tunai, itu kita sudah sediakan kode QRIS-nya. Nah, nanti pihak kelurahan akan mensosialisasikan kode QRIS tersebut. Baik. Jadi untuk masyarakat Panakukang di luar sana sudah tidak ada alasan lagi ya, tidak membayar retribusi ataupun malas antri di kantor camat karena rupanya sudah ada aplikasi yang sementara dalam pengembangan, yaitu yang disebutkan Pak Camat tadi, Sikaran Uang, yang memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun melakukan pelayanan administrasi publik dari rumah saja. Dan begitu Pak? Betul, betul. Kita kembali ke lorong wisata Pak. Ya. Pada saat ini juga lagi marak-maraknya program pencegahan stunting. Ya. Ya, apakah adanya lorong wisata ini juga berpengaruh terhadap kiat-kiat masyarakat untuk mencegah stunting? Dan selain dengan adanya lorong wisata ini, program apa saja yang dilakukan oleh kecamatan dalam melakukan pencegahan stunting, Pak? Ya, jadi stunting ini memang salah satu fenomena nasional ya, yang pemerintah sekarang menjadi perhatian besar. Tidak juga berbeda dengan Kota Makassar. Nah, kita di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Panakukang, juga mengalami hal yang sama. Ada anak-anak kita yang sudah diklaim bahwa positif stunting. Nah, maka kita sekarang masif untuk sosialisasi. Karena kuncinya adalah bagaimana sebenarnya ini bukan persoalan pada saat setelah menikah saja atau setelah punya anak, tidak. Ternyata efek stunting ini harus dicegah mulai dari pra-nikah. Jadi setelah nikah, sebelum nikah, itu sudah diberi edukasi. Makanya kita masifkan semua sosialisasi di 11 kelurahan di Panakukang itu untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Seperti apa sih untuk pasangan muda atau calon pengantin itu mencegah. Jangan sampai nanti hamil, ibu hamilnya kurang sosialisasi, kurang paham, akhirnya melahirkan anaknya divonis stunting. Maka dari itu sosialisasi paling utama, dan bagaimana menjaga ibu hamil, pasangan muda ini bisa paham mengenai itu. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Kadar Posyandu di seluruh RW yang ada. Semua Posyandu harus menggaungkan antisipasi mengenai stunting. Bagaimana dengan anak yang sudah terklaim stunting? Kami melalui program lorong wisata juga, karena ini semua nanti menghasilkan makanan yang bergizi, protein hewani yang tinggi. Maka dari sinilah nanti di lorong wisata semua bahan ini kita kelola, dikelola oleh dan dibimbing oleh dokter gizi, dan kerjasama dengan, alhamdulillah, kita dibantu oleh Rumah Makan Nusifera. Memang rumah makan khusus food healthy, mereka yang meramu. Jadi food healthy-nya ini mereka yang meramu di dapur mereka sendiri untuk dibuatkan makanan yang memang berstandar untuk anak stunting. Oke, baik Pak Camat. Jadi Pak Camat, kita akan lanjut ngobrolnya mengenai stunting setelah pesan-pesan berikut ini ya Pak. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kecamatan Sombere. Kecamatan Panakukang akan mempersembahkan
aplikasi Sikaran Uang untuk Kota Makassar. Aplikasi Sikaran Uang diciptakan bagaimana untuk melayani masyarakat supaya masyarakat di Kecamatan Panakukang ini dapat mudah mendapatkan pelayanan. Dan seluruh pelayanan yang ada di aplikasi ini dapat kita tracking, kita cek sampai di mana dan kapan selesainya, dan juga dapat bekerja sama dengan ojek online untuk mengantarkan baik ke rumah atau di satu tempat, tidak perlu harus ke kantor. Sikaran Uang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat berjalan di perangkat smartphone maupun komputer, laptop melalui web browser yang telah terhubung ke internet. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan untuk masyarakat terkait pelayanan maupun akses informasi. Masih di Kecamatan Sombere, masih bersama kita di Lorong Canberra, Kecamatan Panakukang. Nah, sekarang ini kita lagi bersama masyarakat Lorong Canberra. Mungkin Pak Camat bisa memperkenalkan. Iya. Iya. Dari kita siapa-siapa saja sih yang berkumpul bersama kita di pagi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah rame nih. Ada ibu-ibu. Iya. Pertama ada Ibu Lurah Tamamaung, Ibu Arni, ada Ketua KWT Canberra, ada penyuluh, Ibu penyuluh dari Ketahanan Pangan, dan ada Ibu RT, Ibu Dewan Lorong, ya, Dewan Lorong, dan banyak lagi. Ada Pak RW, ada Pak RT tadi, semua pada ngumpul. Ya. Ya, luar biasa sekali. Untuk partisipasi masyarakat, Pak Camat, menurut Bapak sejauh apa peran masyarakat dalam menciptakan suasana lorong wisata di Lorong Canberra ini? Iya, lorong wisata kuncinya adalah masyarakat. Betul. Sejatinya lorong wisata adalah wisata melihat kegiatan masyarakat. Kita boleh saja pergi berwisata di Bali. Kita boleh saja berwisata di Jawa, melihat pemandangan alam. Kalau di Makassar, saya jamin ada pemandangan yang tidak didapatkan di semua daerah itu. Apa itu? Kita wisata melihat kegiatan masyarakatnya. Tidak semua di Indonesia ini sama kegiatan di masyarakat. Beda-beda, ya. Termasuk di lorong wisata, kegiatan masyarakatnya beda. Apa itu? Produktif. Ya. Kita menggiring masyarakat dalam bentuk kelompok, ya, supaya kelompok ini bisa memberdayakan lebih luas. Kelompok inilah yang kita andalkan untuk menarik masyarakat yang lain yang berminat untuk ikut dalam pemberdayaan. Sehingga lorong wisata di Kota Makassar ini kuncinya adalah manusia, bukan alam. Karena kita yakin manusia yang berdaya bisa menciptakan apa saja, baik secara kebutuhan maupun keindahan, sampai hal-hal yang unik dan menarik. Betul. Sehingga kuncinya lorong wisata di Kota Makassar adalah manusia di lorong. Kelompok-kelompok ini semua dibina oleh pemerintah melalui beberapa SKPD yang memang intens melakukan pembinaan, memberikan bantuan, dan di sini juga ada Dewan Lorongnya. Kalau biasa kita sebut Delor, ya. Pak, ya. Dan Dewan Lorong ini bukan hanya satu orang, ada 3 orang yang mana mewakili dari tokoh masyarakat, mewakili perempuan, dan yang mewakili milenial, ya, atau anak muda. Jadi 3 unsur ini yang mengawasi seluruh kegiatan yang ada di lorong wisata, khususnya di Canberra. Jadi sehingga saya bisa jamin kalau pengunjung bisa datang ke lorong kami, lorong wisata kami, Anda akan melihat hal yang Anda tidak dapat di tempat lain, yaitu kegiatan bermasyarakat. Itu kuncinya.
Iya, jadi luar biasa sekali mendengar penjelasan Pak Camat terkait lorong wisata ini memang sangat direncanakan dengan matang, Ya, betul sekali, dan dieksekusi dengan sangat baik Pak ya, terutama dengan ya alhamdulillah dengan partisipasi masyarakat, Ya. mungkin juga dengan rangkulan Ibu Lurah. ya, ya. Iya betul sekali. Baik, jadi untuk pertanyaan atau segmen terakhir ini, apa pesan-pesan Bapak yang mungkin ingin disampaikan terhadap masyarakat di luar Kota Makassar dalam baik di dalam maupun di luar Kota Makassar dalam mendukung program pemerintah ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kami dengan segala persiapan yang ada, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup yang warga yang ada di lorong. Masyarakat yang ada di lorong adalah penentu bagaimana berkembangnya Kota Makassar. Dan kita dengan seluruh jajaran, saya, camat, lurah, ibu lurah, seluruh jajaran yang ada di lorong, pasti pengen lorong ini mendapatkan kunjungan. Nah, maka dari itu saya selaku camat di Panakukang mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar yang ingin berkunjung ke lorong wisata. Mari kita semua datang di lorong wisata Kambera, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, menikmati dan melihat bagaimana kami memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian, ketahanan pangan, serta meningkatkan pendidikan yang ada di lorong. Dan ini Anda tidak dapat di tempat lain, hanya dapat di Kota Makassar, di Kecamatan Panakukang. Luar biasa sekali. Baik, jadi untuk masyarakat Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar yang ingin berkunjung ke Makassar, jangan lupa berkunjung di lorong wisata khususnya di Kecamatan Panakukang. Seperti saat hari ini saya telah berada di lorong Canberra untuk mendukung pemerintah Kota Makassar dan memajukan UMKM serta program-program yang ada di Kota Makassar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita sama-sama akan melihat ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Panakukang, khususnya lorong Canberra. Jangan kemana-mana, tetap di Kecamatan Sombere. Kecamatan Panakukang akan mempersembahkan aplikasi Sikaran Uang untuk Kota Makassar. Aplikasi Sikaran Uang diciptakan bagaimana untuk melayani masyarakat supaya masyarakat di Kecamatan Panakukang ini dapat mudah mendapatkan pelayanan. Dan seluruh pelayanan yang ada di aplikasi ini dapat kita tracking, kita cek sampai di mana dan kapan selesainya, dan juga dapat bekerja sama dengan ojek online untuk mengantarkan baik ke rumah atau di satu tempat, tidak perlu harus ke kantor. Sikaran Uang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat berjalan di perangkat smartphone maupun komputer, laptop melalui web browser yang telah terhubung ke internet. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan untuk masyarakat terkait pelayanan maupun akses informasi. Hai pemirsa, masih di Kecamatan Sombere. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama Bapak Camat Panakukang, Bapak Andi Pangeran Nur Akbar SSTP. Nah, pada segmen sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Camat Panakukang terkait bagaimana pelayanan administrasi di Kecamatan Panakukang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak, kemarin kita sudah ketemu nih ngobrol-ngobrol langsung di lorong wisatanya. Iya. Nah, sekarang kita
bertemu kembali langsung di kantor pelayanannya. Iya, Camat Panakukang. Iya, betul sekali. Tadi kita sudah lihat-lihat bagaimana pelayanan yang ada di kantor Camat Panakukang ini. Cukup ramai ya, Pak? Ramai ya, Iya. ada juga pelayanan. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu, Pak, di kantor Camat Panakukang ini ada berapa kelurahan, Pak? Jadi kami melayani ada 11 kelurahan. Ya. Dan ke-11 ini semua pelayanan itu terpusat di kecamatan, Pak. Dan kalau boleh tahu lagi, apa-apa saja, Pak, pelayanan yang ada di kantor Kecamatan Panakukang ini? Ya, jadi banyak ya jenis pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan. Ya. Ya, ada pelayanan umum, ada pelayanan masalah kependudukan, pelayanan masalah perizinan, kemudian termasuk pertanahan juga, ya, gitu. dan kebersihan, ya, ada banyak lah, Mbak Rati di sini. Jadi kita sebagai camat itu karena kurang lebih ada 12 pelimpahan kewenangan Bapak Wali Kota ke camat, ya tentu kecamatan di Kota Makassar ini bukan kecamatan biasa-biasa. Ya. Iya, betul sekali. Tadi saya jalan pertama masuk, tempat pertama yang saya dapatkan itu berbentuk front office ya, Pak? Iya, satu pintu. Iya, betul sekali. Untuk di pelayanan front office itu ada pelayanan apa saja, Pak? Iya. Jadi namanya pelayanan satu pintu, seluruh pelayanan atau seluruh kebutuhan masyarakat harus melalui front office. Jadi pelayanan untuk masyarakat yang tidak harus ketemu dengan pejabat dalam artian mulai dari kepala seksi, sekcam atau camat cukup dilayani di depan. Nah, kenapa? Karena kita di sini harus akuntabel. Setiap pelayanan, item pelayanan, jenis dan waktu pelayanan itu sudah jelas, sudah ditentukan. Sehingga masyarakat yang membawa urusan ke sini, dia cukup menunggu di front office dan kita siapkan ya ruang tamu lah, ruang tamu yang nyaman, ya bisa duduk santai ya, untuk menunggu urusannya selesai. Jadi kita meminimalisir untuk masyarakat itu tidak ketemu pejabat secara langsung. Bukan apanya, jangan sampai ada pendapat bahwa loh kenapa dilarang silaturahmi? Bukan. Tapi dalam pelayanan kita pengen bagaimana ASN di kecamatan itu seprofesional mungkin. Seprofesional mungkin untuk melayani masyarakat tanpa ya adanya adanya interest lah. Interest dengan pejabat yang melayani gitu. Dan tadi saya melihat di luar, di sebelah kanan sudah menggunakan sistem antrian. Smart antrian. Oh, smart antrian. Iya. Nah, smart antrian ini kita gunakan mesin antrian yang terpantau langsung di mini war room kecamatan. Ini kita berada di mini war room namanya. Oh, ini Pak ya. Nah, ya. Jadi di sini semua monitoring kegiatan kecamatan, baik di pelayanan di dalam kantor maupun di luar kantor. Nah, karena ini terkoneksi dengan semua CCTV yang ada di kantor lurah. Jadi CCTV yang ada di kantor lurah terkoneksi semua ke sini dan kita pantau ASN bagaimana melayani di kantor lurah masing-masing. Dan kalaupun pelayanan untuk masyarakat, kalau masuk sudah di front office, dokumennya pasti sudah tertracking. Jadi diisi oleh front office apa yang mau dilayani, kemudian berapa lama, berkasnya ini akan tertracking. Sudah di meja mana dan kapan selesainya. Dan masyarakat juga kita berikan keleluasan untuk menilai secara langsung. Jadi kalau ada front office kami yang mungkin ya kurang senyum, ya mungkin ya manusiawi lah, kadang
kalau warga datangnya sudah marah-marah, dia juga marah-marah, kan nggak ketemu. Nah, makanya front office saya ini memang diberi skill khusus lah. Mampu berhadapan langsung dengan masyarakat dan mampu bagaimana ya tadinya orang marah-marah jadi senyum. Nah, gitu ya. Dan kita siapin memang tombol kepuasan. Nah, jadi kalau warga merasa kurang puas, itu ada tombol yang bisa dipencet di front office sehingga penilaian kami dengan front office itu bukan like and dislike, tapi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi bahkan reaksi masyarakat terhadap pelayanan bisa di-tracking langsung lewat Iya. smart antrian. Smart antrian. Oh, luar Itu biasa live. sekali. Kita tahu langsung ketika ada komplain. Gitu ya. Jadi hari itu juga pasti kami akan follow up apa masalah. Oh iya. Dan terkait kemarin yang disampaikan Bapak, ada aplikasi atau website yang sementara dikembangkan dari kecamatan yang namanya Sikaran Luang, Pak ya? Iya. Ya, betul sekali. Mungkin teman-teman pemirsa Kecamatan Sombere dan semua masyarakat ingin melihat apa saja sih dan bagaimana saja sih cara nge-tracking berkas atau melakukan pelayanan di aplikasi atau website Sikaran Luang ini, Iya. Pak. Memang sekarang yang bisa diakses adalah website. Oh, website-nya. Iya. Sementara pengembangannya untuk aplikasi yang nanti akan bisa digunakan baik berbasis OS maupun Android. Iya. Kenapa? Karena memang dalam visi misi Bapak Wali Kota Makassar bahwa Makassar menuju kota dunia dengan sistem Sombere dan Smart Smart City. Nah, implementasi dari itu, maka seluruh SKPD tidak terlepas kelurahan, tidak juga terlepas kecamatan, itu harus mampu menyiapkan portal base, ya, portal base untuk bagaimana masyarakat masuk ke dalam pelayanan satu pintu. Jadi nggak usah nyari portal mana lagi, Iya. kecamatan satu, dan nanti kelurahan juga ada satu, sehingga dimanapun masyarakat, sekalipun dia tidak berada di kota Makassar, itu dapat berinteraksi dua arah dengan pemerintah. Contoh nih, Mbak Rati lagi ada di Jakarta, kemudian saya harus ngurus berkas keterangan domisili nih di Makassar, contohnya. Maka di Jakarta pun Mbak Rati bisa akses, karena yang dibutuhkan hanya mengupload berkas. Mbak Rati tinggal telepon orang di rumah, minta di PDF-kan berkas yang menjadi persyaratan, Iya. kemudian berkas itu diupload dalam aplikasi. Kami akan verifikasi dan approval di sini melalui admin kami. Kalau terapprove sesuai syarat yang dibutuhkan, maka Mbak Rati tinggal tunggu hasilnya. Hasilnya ya. Dan itu akan kami kirim langsung, baik melalui email maupun WA Mbak Rati. Obrolan kita hari ini, Pak, sebelum melangkah ke nanti kita akan jalan-jalan lagi ke UMKM mandiri kreatif yang ada di wilayah. Ya. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Panakukang untuk ceritanya mensupport adanya aplikasi ini? Iya, jadi otomatis ke depannya aplikasi yang kami bangun ini kami pengennya semua masyarakat itu bisa mendownload, karena butuh atau tidak atau belum butuh, ya ke depannya pasti masyarakat di Panakukang ini minimal pasti butuh informasi. Iya. Kalau belum butuh pelayanan, ya setidaknya kita beri informasi dan tahu bagaimana kondisi di kecamatannya, di mana dia tinggal. Karena terkadang juga ada orang yang apatis, dia tidak mau terlalu banyak bersentuhan dengan pemerintah. Dia tidak mau tahu dia ini tinggalnya di kelurahan apa, RT berapa, RW berapa.
Nanti ada keperluannya baru kasakusuk. Kelabakan Pak ya. Baru cari siapa sih RT ku, siapa sih ketua RW ku. Padahal itu semua datanya ada di aplikasi ini. Mau cari Pak RW, langsung ada nomor telepon, nomor WA. Mau telepon Pak RT, langsung ada nomor. Kalaupun butuh yang lebih urgent, ya kan, kita tidak minta-minta. Kalau terjadi sesuatu bencana, taruhlah kebakaran dan lain-lain, maka itu jelas informasinya bisa dapat diakses lewat aplikasi. Oke, baik. Pemirsa Kecamatan Sombere, setelah ini kita akan langsung turun di UMKM ekonomi kreatif yang ada di Panakukang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kecamatan Sombere. Kecamatan Panakukang akan mempersembahkan aplikasi Sikaran Uang untuk Kota Makassar. Aplikasi Sikaran Uang diciptakan bagaimana untuk melayani masyarakat supaya masyarakat di Kecamatan Panakukang ini dapat mudah mendapatkan pelayanan. Dan seluruh pelayanan yang ada di aplikasi ini dapat kita tracking, kita cek sampai di mana dan kapan selesainya, dan juga dapat bekerja sama dengan ojek online untuk mengantarkan baik ke rumah atau di satu tempat, tidak perlu harus ke tempat. Sikaran Uang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat berjalan di perangkat smartphone maupun komputer, laptop melalui web browser yang telah terhubung ke internet. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan untuk masyarakat terkait pelayanan maupun akses informasi. Nah, jadi sekarang kita lagi berada di Mandiritati, salah satu UMKM Kecamatan Panakukang yang mengelola aneka kue kering dan oleh-oleh khas Makassar. Ya. Baik, Ibu Tati, kalau di Mandiritati itu apa saja produk yang menjadi best seller atau andalan penjualan di Mandiritati? Oh, adek sampai dulu ini yang kue durian. Oh, ini kue durian. Ya. Ini sudah dipasarkan kemana saja, Bu Tati? Toko oleh-oleh yang ada di Makassar dan semua toko-toko yang ada di Makassar. Iya. Ya, itu pun sudah keluar provinsi. Oh, sudah keluar, tokonya sudah keluar provinsi ya? Bukan Mandiritati yang kirim keluar provinsi, tapi reseller. Oh, atau resellernya. toko yang ambil sama Mandiritati, Oh, iya. dibawa ke masing-masing cabangnya. Iya, di seluruh Sulawesi Selatan. Baik, selain kue durian, ada juga saya lihat kue Iya, ini kayak bilang aneka kue kering. Iya, oleh kering. Makassar. Ya. Ada bagea, ada bau rasa, ada pia. Ini ada jenis-jenis olahan buah. Pisang ya? Iya, Iya. termasuk pisang, durian, dan cempedak. Jadi Oh, itu cempedak. ada 3 kita olahan buah. Jadi durian, pisang, dan cempedak. Oh, Jadi duriannya ada kuenya, ada dampoknya, ya, ada yang digoreng, ada yang tidak digoreng, tapi semuanya siap saji. oh siap saji. Jadi Iya. ini langsung dimakan, Bu ya? Langsung dimakan. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih, Bu Tati, ini usahanya sudah dari tahun berapa, Bu? Dari tahun 2005. 2005. Iya, Jadi usaha pertama kali 2005. iya. Apa yang melatar belakangi Bu Tati berinisiatif untuk membuka usaha ini pertama kali? Oh, pertama kali berinisiatif hanya lihat perkembangan yang ada di toko-toko Makassar. Pertama Ya. saya itu supplier buah ke semua supermarket yang ada di Makassar. Kemudian dia kasih yang pegawai toko bahwa ibu tidak mau berminat jual kue karena buah-buahan musiman. Ya. Nah, sehingga muncul ide, oh iya. Jadi saya munculkan kebetulan dari saya jual buah.
muncul ide bahwa oh ternyata ini bisa dijadikan olahan. Iya. Oh, olahan buah. Ya, olahan buah sehingga tidak dibuang begitu saja. Ya, jadi itu jual buah, kemudian mengarah bagaimana buah itu tidak dibuang saja. Bagaimana dia menghasilkan uang. Iya. Ya, jadi nilai ekonomis Bu, ya. ya ekonomis. Jadi saya lebih baik kita olah bagaimana bisa terjual. Iya, luar biasa sekali. Lalu Bu Tati, ada yang ingin disampaikan kepada mungkin UMKM di luar sana yang sementara merintis juga usaha yang mirip seperti Bu Tati ini? Ada pesannya? Pesan-pesan saya untuk UMKM yang baru Iya. muncul. Pesan-pesan saya untuk UMKM teman-teman yang sementara menjalankan dari bawah, karena Mandiri Tati juga dari nol, bukan dari satu. Ya, jadi mulai juga dari nol. Dari nol, dan memang kita harus disiplin waktu. Apapun yang terjadi, siap menghadapinya dengan doa. Insya Allah pasti Tuhan kabulkan. Ya, jadi itu untuk saya sampaikan sama teman-teman UKM yang sementara merintis, bersemangat, jangan putus asa, maju terus, walaupun banyak rintangan yang dihadapi, kita tidak boleh menyerah. Ya, Luar itu biasa prinsipnya Mandiri Tati, harus bangkit terus, walaupun ada rintangan yang menghadapi, tetap kita maju terus. Ya. Baik, terima kasih Bu Tati. Sama-sama. Hai pemirsa, masih di Kecamatan Sombere. Nah, seperti yang sedemikian tadi, bahwa hari ini kita juga akan jalan-jalan dan langsung ngobrol sama pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Panakukang. Assalamualaikum Pak Azikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, agak kareba Pak. Kareba Mbak Dece. Wah, lagi ngapain nih Pak? Biasa lagi produksi limbah-limbah kerang. Jadi kita mau coba bagaimana itu kerang bisa bernilai ekonomis, ya. Yang selama ini tidak punya nilai, sekarang bernilai ekonomis yang seperti ini. Sama ini kan, ini kerang. Oh, ini dari kerang Pak ya? Ya. Pajangan. Ya, ya. Ya. Jadi hanya ini baru 80%, karena ini ada nanti lafal Allah Muhammad di sini. Oh, Jadi sementara dibuat anunya desain anunya. iya. Nah, jadi itu nanti ini untuk persiapan bulan suci Ramadan. Oh iya. Nah, itu. Nah, selain kerang ini, saya lihat masih ada ini Pak ya? Ini gantungan kunci dari penutup botol. Oh, ini dari penutup botol Pak. Ya, Ini lapisannya dia dilapisi apa Pak? ini karton. Jadi contohnya seperti ini, ya. Ini. Oke. Jadi limbah karton itu tidak perlu kita membuang lagi, tetapi bagaimana kita manfaatkan ini, kita selimuti lagi, dibungkus lagi dengan kulit jagung. Oh, ini kulit jagung Pak ya? Ya, mau kulit jagung, mau pelepah pisang, mau jantung pisang, itu boleh. Tergantung dari kita. Mau kain juga boleh. Oh, boleh Pak ya. Nah, Luar biasa sekali. jadi kain percak pun kita bisa mainkan. Yang jelas limbah Bu, semua saya bisa manfaatkan. Jadi memang usaha Pak Azikin ini yang bergerak di bidang daur ulang Pak ya. Jadi mengelola limbah menjadi barang yang bernilai ekonomi seperti Betul, ini. betul. Iya. Kalau ini Pak satuannya dijual berapa Pak? Ini 5.000. Ini 5.000 ya. Iya. Nah, sangat terjangkau Pak ya. Iya. Iya. Jadi semua di sini terjangkau, karena sama dengan kap lampu yang begini. Ya. Ini kan kita hanya 100.000. Ini kan. Nah, ini. Nah,
Usaha Bapak ini sudah sejak kapan? Sejak tahun 2005 sampai sekarang. 2005 sampai sekarang, berarti sudah 9 tahun Pak ya? Lebih. 2005, oh iya, sudah Ada 20 tahun. iya, lah. 20 tahun. Iya. 20 tahun, iya betul sekali. Dan apa yang melatar belakangi Bapak sehingga terbesit untuk membuat daur ulang seperti ini, memanfaatkan Jadi begini, sejarah pada waktu itu tahun 2005 kebetulan di depan rumah saya itu masih rawa-rawa, ada pemulung yang tinggal. oh ya, Ada pemulung yang tinggal. Disitulah saya mulai muncul inovasi, melihat semua limbah-limbah yang masuk. Ini bisa dimanfaatkan ini. Nah, disitulah muncul inovasi-inovasi. Pada waktu itu saya belum lari ke pelepah pisang. Nanti pada suatu saat saya ke Moncoloy, disitulah saya bisa melihat daripada semua tanaman pohon pisang apa semua. Ternyata saya coba ambil, wah, yang motifnya bagus dan nilai jualnya tinggi, gitu loh. pemasaran dari produk-produk Bapak ini kemana saja Pak? Jadi pemasaran saya sebenarnya ini sudah melalang ke sampai Asia Eropa. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk ekspor impor ya Pak? Jadi saya tidak bisa berbahasa ekspor juga karena kalau kita mau ekspor kita kan harus ini. Iya. Jadi hanya biasa kadangkala teman yang menggandeng mengambil barang di bulan ini sehingga nilai anunya Iya. sudah ini. Yang kemudian ada teman-teman kayaknya di Los Angeles Amerika. Jadi museumnya di sana itu ada produk kami. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Azikin, pelaku langsung UMKM Mandiri Kreatif yang ada di Kecamatan Panakukang, sekaligus menutup segmen kita di Kecamatan Sombere. Saya Ukri Mareti Tendriapati, mohon undur diri, peduli ki, salam aki.